Selamat pagi saudara sekalian. Bertemu kembali dalam renungan singkat pagi ini. Kita masih bersama-sama akan merenungkan satu ayat dari 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dengan judul Tuhan menyelamatkan orang benar. Demikian teks firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara sekalian, masih berkaitan dengan kisah Sodom dan Gomora yang kemarin kita sudah renungkan, bahwa tokoh di balik peristiwa yang mengerikan itu adalah orang bernama Lot. Dan Lot itu sebenarnya adalah masih sepupu daripada Abraham. Dan Lot, saudaraku, dalam kisah ini, bahwa dia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang bejat dan fasik, dia tetap hidup benar dan saleh, takut dan hormat kepada Tuhan, peduli kepada sesama. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi juga orang yang humanis, yang selalu mengasihi dan menginginkan keselamatan bagi orang-orang itu. Saudaraku, hidup benar di mata Allah itu selalu mempunyai dua arah, yaitu arah vertikal, hubungannya dengan Tuhan, di mana orang itu hormat, takut, taat, dan mengasihi Tuhan. Tetapi juga horizontal, di mana orang itu ke kiri ke kanan kepada sesama, selalu punya kepedulian, selalu punya hati, selalu rela berbagi, bahkan rela berkorban bagi sesama, atau sebaliknya. Jadi dua-duanya harus ada. Tidak mungkin orang yang benar itu hanya benar di hadapan Allah, tapi abai terhadap sesama. Atau orang yang benar itu bukan juga peduli pada sesama, tapi abai terhadap perintah Tuhan. Yang menarik dalam teks kita, saudaraku, bahwa Lot itu dikatakan menderita secara psikis. Karena apa? Karena dia memberitakan kebenaran dan orang menolak, bisa jadi bahkan menghina dan mencibirnya. Tapi dia tetap konsisten. Dan Lot melihat hidup dan perilaku orang-orang di sana itu, dia tersiksa psikis, tersiksa jiwanya. Tetapi komitmennya untuk hidup benar, hidup saleh, hidup mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta adalah di atas segalanya. Dia tidak gampang dipengaruhi, tidak silau, tidak terseret oleh cara hidup yang penuh celah itu. Saudaraku, di balik kesesakan yang dialami, karena keyakinannya, karena hormatnya kepada Tuhan, maka teks kita mengatakan bahwa Lot itu diselamatkan oleh Tuhan dengan cara supaya Lot, istri dan anak-anaknya tinggalkan kota Sodom dan Gomora. Ini juga tidak mudah, saudara. Orang yang sudah mapan, punya rumah, punya ini, lalu tiba-tiba ditinggalkan, pergi hanya dengan pakaian dan mungkin sedikit barang yang dibawa. Tidak mudah, tetapi saudaraku, kita belajar bahwa dalam hidup ini perintah Tuhan itu adalah segalanya. Bagi Lot, perintah Tuhan adalah nomor satu. Karena itu dia relakan, dia tinggalkan semua. Karena dengan cara itu dia diselamatkan. Dalam hidup, saudaraku, ada banyak gaya hidup kita, masa lalu kita, dan kecenderungan kita yang buruk, yang firman Tuhan katakan kita harus tinggalkan, supaya kita bisa hidup benar dan berpegang kepada Tuhan. Karena orang benar pasti diselamatkan oleh Tuhan. Itu teks yang kita baca tadi. Dan saudaraku sekalian, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, komitmen kita sebagai orang Kristen, hidup benar, mengasihi Tuhan, dan tidak silau dan tidak terseret oleh perilaku tercela, perilaku berdosa. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami semua, supaya kami bisa belajar kepada Lot. Sekalipun tidak mudah, sekalipun membayar mahal, tapi perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan
adalah komitmen di atas segalanya. Berkatilah kami semua hari ini. Kami rindu mendoakan negeri kami diberkati, supaya damai, tentram, dan kehidupan yang lebih baik bisa terjadi dan dialami di negeri tercinta, negeri Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudaraku.